Shalom adik-adik yang kakak-kakak kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali lagi dalam acara ibadah sekolah minggu kita yang keberapa kembali adik-adik setelah minggu kemarin. Kita sudah mulai lagi minggu ini adik-adik ya. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam penyertaan Tuhan yang adik-adik ya. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati. Mari kita dalam posisi yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya dalam posisi berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami kembali. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Biarlah kiranya segala pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Sehingga Tuhan boleh dimuliakan melalui ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya cari
adik-adik, gimana pujiannya yang tadi? Udah capek belum? Belum. Tapi dilanjut pujiannya minggu depan lagi ya. Karena sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami merasakan kuasa Tuhan nyata atas kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami masih beribadah online, tapi kami boleh bersatu hati memuji Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Kak Karol yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, terlebih lagi kami boleh melakukan firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum dijelaskan oleh Kak Karol, kita lihat video yang satu ini ya. Orang Samaria yang murah hati. Suatu kali, Yesus sedang mengajar orang banyak. Dan ketika ia sedang mengajarkan mereka, datanglah seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi ahli Taurat ini belum puas. Untuk membenarkan dirinya dan untuk mencobai Yesus, ia bertanya lagi. Dan siapakah sesamaku manusia? Untuk menjelaskan kepada ahli Taurat dan orang-orang yang di sana, Yesus menjelaskan dengan melalui perumpamaan. Ada seseorang yang baru saja datang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh penyamun-penyamun. Penyamun-penyamun yang ingin jangan sakiti merampok saya. barang-barang Ambil yang saja ia barang-barang bawa. ini. Tidak hanya merampoknya, akan tetapi penyamun tersebut juga memukuli orang tersebut hingga ia babak belur. Ia tidak berdaya, terbaring di pinggir jalan. Dengan luka di sekujur tubuhnya, ia hanya bisa mengharapkan pertolongan orang lain. Ia melihat seorang imam di atas kudanya lewat. Imam ini pasti akan menolongnya. Dengan sekuat tenaga, ia meminta tolong. Tolong. Imam tersebut mendekat. Imam tersebut hanya melihat orang yang terluka itu, dan ia membawa kudanya pergi menjauh, berjalan di seberang, meninggalkan begitu saja orang yang terluka itu. Dengan tak berdaya, ia hanya bisa terbaring sambil menunggu bantuan. Ada seorang Lewi yang lewat dan mendekat. Tolong. Tolong. Mendengar permintaan tolong, orang Lewi tersebut menjauh karena ia tidak mau direpotkan. Ia pergi, meninggalkan begitu saja orang yang terluka tersebut. Ia terbaling lemah dan begitu sedih karena imam dan Lewi bahkan tidak mau menolongnya. Akan tetapi, datang seorang Samaria yang mendekatinya.
"Hai teman, bangunlah. Oh, lukamu begitu parah. Aku akan membalut luka-lukamu dan memberikan minyak dan anggur." Segera ia menaikkan orang yang terluka tersebut di atas kudanya. Ia menuntun kudanya dan membawa orang tersebut untuk diobati dan beristirahat. "Tuan, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Setelah bercerita, Yesus bertanya kepada ahli Taurat tersebut, Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? dengan sedikit malu, ia menjawab, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. segera setelah mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya melalui cerita yang Yesus berikan, ahli Taurat ini segera pergi. Dari cerita yang Tuhan Yesus berikan, kita melihat ada seorang imam. Imam adalah orang yang mengajar di bait Allah, yang mengajarkan tentang hal-hal baik. Akan tetapi, ternyata imam ini tidak tergerak untuk menolong. Kita melihat orang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang melayani di bait Allah. Akan tetapi, ketika ia melihat ada yang terluka, ia tidak tergerak hatinya dan menolak untuk direpotkan. Sebaliknya, orang Samaria, pada saat itu orang Samaria selalu bermusuhan dengan orang Israel. Mereka tidak pernah hidup rukun. Akan tetapi, ketika orang Samaria ini melihat orang Israel yang terluka, dengan belas kasih ia mengobatinya. Ia menaikkannya ke atas punggung kudanya, bahkan ia memberikan uangnya untuk merawat orang Israel ini. Dari cerita ini kita belajar, kiranya kita sebagai sesama manusia hidup saling mengasihi, bahkan terhadap musuh kita. Kiranya kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun, bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama saudara seiman kita. Nah, adik-adik sudah lihat belum video tentang firman hari ini? Siapa yang tahu judul perikopnya apa? Nah, judulnya tadi orang Samaria yang murah hati, adik-adik ya. Ditulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, Kak Karol cuma menyimpulkan dari firman yang udah adik-adik tonton ya. Nah, diceritakan tadi ada seorang yang dalam perjalanan menuju Yeriko ya. Ada yang ngeliat gak dia dirampok sama penyamun adik-adik? Menyeramkan ya. Nah, tadi ada berapa orang yang lewat adik-adik? Ada 3 orang yang lewat, benar sekali. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah orang Lewi, yang ketiga adalah orang Samaria. Yang membantu orang yang dirampok itu, yang mana adik-adik? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Benar sekali, yang membantunya adalah orang Samaria. Membawanya ke penginapan, memberinya makanan, memberikan pengobatan. Berarti dari firman itu artinya Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi orang lain saat teman kita atau saudara kita sedang kesusahan atau sedang kesakitan. Apa yang boleh kita perbuat begitu, karena itulah kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti di ayatnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi Allah kita dan mengasihi sesama kita ya adik-adik ya. Sudah ngerti ya adik-adik? Ya berarti mulai ini yuk belajar membagikan kasih kepada sesama kita ya adik-adik ya. Kepada dimulai dari adik kita dulu, kakak kita, abang kita, mama kita, papa kita. Gak harus pergi ke jalan membantu orang yang kecelakaan. Kita mulai dari rumah, dari hal-hal yang kecil ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Nah, nanti setelah adik-adik mendengarkan firman ini, adik-adik boleh catat judul firman ini, judulnya tadi apa, judul perikopnya apa, tertulis di mana. Nanti adik-adik boleh foto misalnya ini catatan adik-adik nih, bikin judul perikop, tertulis di mana, boleh sambil foto dengan adik-adik, boleh tulis nama aja di bukunya, nanti boleh dikirim ke WA group ya adik-adik ya. Kami kakak-kakak guru sekolah minggu selalu berusaha untuk menjangkau adik-adik. Semoga lewat firman ini adik-adik semakin bertumbuh dalam Tuhan, selalu bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh kasih lagi adik-adik ya. Nah, mari kita tutup ibadah kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Nah, adik-adik, ibadah kali ini sudah ada di penghujung. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami telah bernyanyi bersukacita bersama-sama. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang orang Samaria yang murah hati. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang murah hati, yang mau membagikan kasih kepada sesama kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk bertumbuh menjadi anak yang penuh kasih, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan lewat tindakan kasih kami. Bapa yang baik, sebentar kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai sepanjang minggu ini, sepanjang aktivitas kami. Tuhan menyertai guru-guru sekolah minggu, Tuhan menyertai adik-adik, Tuhan menyertai orang tua. Biarlah kiranya kami senantiasa dalam keadaan sehat dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Adik-adik, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang kalian. Tuhan Yesus memberkati orang tua kalian. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu.